Halo, selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa lagi pada hari ini dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 5. Hari ini anak-anakku kita akan belajar bersama tentang materi kita yang baru, yaitu Daud. Tujuan kita belajar di hari ini adalah supaya kita dapat semakin memahami bahwa karya keselamatan Allah itu telah terjadi juga pada zaman Daud. Mari anak-anakku kita persiapkan diri, kita mulai pembelajaran kita di hari ini. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita mulai pembelajaran kita di hari ini, mari kita mulai dengan berdoa ya. Ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi umat pilihan-Mu melalui tokoh-tokoh yang Kau pilih. Pada kesempatan ini, kami akan belajar mengenal pendampingan-Mu lewat tokoh Daud. Bantulah kami agar pengenalan akan tokoh Daud membantu kami mengenal Engkau dan diri kami sehingga kami tumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana kabar kalian anak-anak yang terkasih dalam Kristus? Semoga hari ini kalian semua sehat-sehat saja ya. Pada hari ini anak-anakku, kita akan belajar bersama materi kita yang baru, yaitu Daud. Siapa dari kalian yang sudah mengenal tokoh Daud? Sekarang mari kita lihat bersama-sama gambar ini ya. Dalam gambar ini anak-anakku, itu adalah tokoh Daud dengan Goliat. Pada waktu itu Daud berperang melawan Goliat. Daud mewakili bangsa Israel, sementara Goliat mewakili orang-orang Filistin. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, kisah Daud melawan Goliat itu anak-anakku adalah kisah yang cukup terkenal dalam kitab suci. Karena apa? Karena Daud yang tubuhnya kecil seperti itu dengan senjata yang sederhana seperti katapel dapat mengalahkan Goliat yang berbadan besar dengan senjata yang lengkap. Daud lahir kira-kira tahun 1004 sebelum Masehi di kota Bethlehem. Daud adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Ayah Daud bernama Isai. Dalam kehidupan sehari-hari, Daud bekerja membantu orang tuanya mengembalakan ternaknya, yaitu domba. Seiring Daud bertumbuh dewasa, Daud menjadi sangat akrab dengan Yonatan, yaitu putra Raja Saul. Bahkan karena keakrabannya ini, Yonatan sampai memberikan berbagai alat perangnya kepada Daud. Karena Daud memiliki keberanian untuk berperang. Raja Saul yang pada waktu itu mengetahui keberanian Daud dalam berperang, akhirnya mengangkat Daud sebagai kepala pasukan. Namun pada suatu hari ternyata Daud dapat mengalahkan Goliat yang pada waktu itu ditakuti oleh bangsa Israel. Hal ini membuat nama Daud menjadi sangat terkenal dan pamornya melebihi Raja Saul pada waktu itu. Sehingga Raja Saul menjadi iri dan benci kepada Daud, bahkan ingin membunuh Daud. Hanya saja Tuhan Allah masih meluputkan Daud dari setiap rencana pembunuhan yang akan dilakukan oleh Raja Saul. Beberapa tahun kemudian, karena kemurahan hati Tuhan, Daud menjadi seorang raja menggantikan Raja Saul. Dalam masa pemerintahan Daud selama 40 tahun itu sebagai raja, Israel mengalami kemakmuran. Israel juga aman sentosa dan sejahtera. Kerajaan Israel juga amat disegani oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Setelah memerintah selama 40 tahun sebagai raja, Daud meninggal pada usia 70 tahun dan dimakamkan di kota Daud. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, Daud yang mampu memimpin bangsa Israel ternyata juga tidak luput dari yang namanya dosa atau kesalahan. Apa saja anak-anakku dosa atau kesalahan Daud?
Yang pertama adalah Daud mengambil istri Uria jadi istrinya. Cara yang dilakukannya juga sangat jahat, yaitu mengumpankan Uria dalam perang di garis terdepan. Akibatnya Uria meninggal dalam pertempuran yang sangat dahsyat, dan Daud pun dengan leluasa mengambil Bathsheba menjadi istrinya. Yang kedua, anak-anakku, dengan sengaja Daud menghitung atau melakukan sensus terhadap jumlah pasukannya. Hal ini adalah jahat di mata Tuhan, karena dengan menghitung jumlah pasukan yang Daud miliki, Daud merasa sombong. Padahal segala pencapaiannya selama ini tidak semata-mata karena usaha Daud saja, tetapi ada campur tangan Allah dalam kehidupan Daud dan kerajaan Israel waktu itu. Yang ketiga, anak-anakku, Daud sendiri karena keberaniannya dalam berperang dan mengalahkan banyak musuh, Daud sering menumpahkan darah orang-orang yang menjadi musuhnya. Maka Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk membangun rumah Tuhan bait suci ketika Daud masih berjaya sebagai raja. Anak-anak yang terkasih, selain 3 dosa itu, anak-anakku, mari kita juga belajar sifat-sifat yang Daud miliki ya. Sifat-sifat baik atau keutamaan yang Daud miliki itu adalah 1. Pendoa. Daud juga adalah seorang pecinta musik dan seni. Daud itu dipercaya sebagai pengarang sebagian besar mazmur yang ada dalam kitab suci kita. Kedua, anakku, pemaaf. Ketika Daud diburu oleh Raja Saul dan ingin dibunuh, sebenarnya Daud juga mempunyai banyak kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Tetapi Daud tidak melakukannya karena Daud menghormati orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Yang ketiga, anakku, rendah hati. Daud dalam kitab Mazmur lagi dapat kita temukan berbagai contoh ungkapan doanya yang cukup rendah hati di hadapan Tuhan. Yang keempat, anakku, mau bertobat. Ketika dia melakukan 3 dosa tadi, Daud selalu bertobat. Dengan bertobatan itu, Daud mengakui semua kesalahannya dan tidak mengulangi dosa-dosanya lagi. Pertobatan yang dilakukan oleh Daud terutama juga karena peran Nabi Nathan yang selalu mengingatkan Daud supaya Daud berjalan sesuai dengan hukum Tuhan. Yang kelima, anakku, berani. Dapat kita lihat tadi ya dalam gambar pertempuran antara Daud dengan Goliat. Selama menjadi penggembala domba juga, Daud cukup berani melawan singa dan beruang. Yang keenam, anak-anakku, murah hati. Ketika anak Yonatan yang bernama Mephiboset melakukan pemberontakan, Daud justru mengajaknya untuk makan bersama. Baik, anak-anakku, pelajaran kita cukup sekian. Mari kita tutup dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, syukur kepadamu atas pengalaman Daud dalam perjanjian lama yang baru saja kami pelajari. Bimbinglah kami ya Bapa, semoga kami dapat mengembangkan keutamaan-keutamaan yang kami pelajari dari Daud dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah masyarakat. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anakku dalam pelajaran kita minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan berkah dalam